Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini kelanjutan video di awal tadi ya. Saya masih di perjalanan ini teman-teman. Tidak lupa doa dari saya ya teman-teman ya, untuk teman-teman dimanapun Anda berada yang sudah setia di video YouTube saya Bagus Official 121. Doa saya sehat selalu dalam lindungan Tuhannya ya, murah rezekinya, diberikan kemudahan dalam usaha apapun. Itu doa saya dari hati saya paling dalam untuk teman-teman yang masih setia mengikuti video saya sampai benar-benar saya bisa membuat video konten horor ya, camping ya terutama ya. Ini saya lagi mencari modal, mencari teman untuk menemani lah. Kalau sendiri ya bahaya. Jadi untuk sementara ini ya, namanya kita baru mulai ya, kita merintis ya dulu ya teman-teman. Kita tetap berusaha ya, apapun yang bisa kita jadikan video untuk menghibur teman-teman, yang penting tidak merugikan orang lain ya kan. Yang penting videonya itu bisa dijadikan apa ya, motivasi, dijadikan apa lagi ya, ya hiburan lah pokoknya. Jangan diambil hati lah teman-teman. Ada kurang lebihnya saya minta maaf ya teman-teman ya. Karena saya baru mulai pelan-pelan. Depan nih banyak truk-truk ini teman-teman. Sakit kalau truk-truk ini kalau belum lolos. Jalannya kayak si Komo kita dibuatnya. Banyak truk-truk tronton nih jam segini. Teman-teman bisa melihat sendirilah ya kan. Kalau saya jalan kemalaman nggak mungkin lah, nggak enak, sepi nanti, nggak ada tantangannya. Doakan saya ya teman-teman ya, agar saya selalu diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam berusaha ya teman-teman. Amin 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 ya rabbal alamin ya Allah.
ada mau cerita dikit nih untuk teman-teman biar nggak suntuk nonton video saya ya teman-teman. Jadi sebelum saya itu terjun ke YouTube, sebelumnya itu saya itu bawa mobil tronton ya teman-teman. Muatannya itu alat berat seperti Exa, grader, Tosa, macam-macam lah. Alat berat pokoknya. Itu jalannya ya seperti ini, jalan malam teman-teman, jalan jauh, seminggu baru pulang, kadang 2 minggu baru pulang. Resikonya besar banget kalau udah masuk lokasi sawit, kebun karet, waduh jalannya licin hancur, kalau hujan nggak bisa keluar teman-teman. Kadang 2 hari diem di dalam hutan itu, berdua sama kenet saya. Tapi setelah dapat pelajaran seperti itu, saya sama kenet saya itu benar-benar harus punya persediaan seperti air minum, rokok, roti, makanan lah. Bahkan saya pernah bawa kompor mini ya teman-teman ya, sama gas yang kecil itu untuk masak mie goreng, mie rebus, telur, buat makan kalau kita tuh nggak bisa keluar di dalam lokasi itu loh teman-teman. Lumayan juga lama saya udah turun dari mobil gede ya teman-teman ya. SIM saya tetap saya lanjuti B2 ini udah 3 kali saya bikin B2 umum. Yang pertama saya nggak pernah nembak loh, dari awal itu saya bikin A, terus B1, B2, langsung loncat. Langsung loncat B1 umum, habis 5 tahun langsung nyambung B2 umum, B2 umum lagi. Wah, sampai sekarang ini mungkin masih 3 tahun atau 4 tahun lagi nih masanya. Ya seperti inilah teman-teman situasi di jalan ya teman-teman ya. Jadi dulu ceritanya saya itu cita-citanya itu tamat sekolah itu STM itu saya mau jadi anggota TNI teman-teman. Tapi rezeki berpihaknya lain. Ya sudah, saya ikhlas. Di saat itu juga bapak saya juga bukan seorang yang hebat, tapi bapak saya itu hebat dalam mendidik saya. Walaupun bapak saya itu tidak mempunyai ya seperti orang-orang tua lainnya, punya harta banyak, punya uang banyak, usaha macam-macam lah. Tapi saya bersyukur saya bisa disekolahkan teman-teman, dibesarkan, dididik. Kita bismillah aja, rezeki itu tidak tertukar. Kalau memang cita-cita kita mau jadi misalkan TNI nggak jadi, ternyata menjadi supir, ya itu berarti jalannya kita mendapatkan rezeki dengan cara kerjanya ya bawa mobil, banyak rintangan, resikonya, macam-macam teman-teman. Saya udah kemana-mana merantau. Sejak saya turun dari tronton itu ya di Kalimantan ini mungkin udah 8 bulan kali ya, udah lama juga. Jadi saya tidak pernah berpikir berpergi merantau kemana-mana lagi. Ya jalani aktivitas yang ada aja. Ini sepertinya ada kodok kejepit ini di depan teman-teman, karena sempat berhenti ini di depan rumah orang. Ada apa ya? Wah, sepertinya panjang ya teman-teman macetnya ini.
Waduh, saya kebelet kencing lagi. Oke, sepertinya sudah bisa maju selangkah 2 langkah ya, semeter 2 meter. Saya sepertinya nanti pulang pagi lah, tapi istirahat dulu lah mungkin di Sanggau, kota Sanggau. Ayo, di depan ada apa toh? Teman-teman yang sudah mengikuti video saya, itu sebelumnya saya banyak-banyak minta maaf ya, banyak-banyak terima kasih juga sih, udah mau nonton, sudah subscribe, sudah like, comment, share-nya juga. Walaupun video-video saya tuh mungkin dibilang alah videonya jadul, videonya sepuh, kata orang Pontianak sepuh itu alah, enggak video, enggak ada motivasinya gitu. Maaf ya teman-teman, itu saya masih belajar, berusaha untuk mendapatkan video-video yang diinginkan teman-teman itu. Semoga saja ini saya kedepannya bisa memberanikan diri ya, fokus di camping horor. Rencana niat saya itu di camping horor ya teman-teman ya. Ini mobil-mobil gede semua ini teman-teman ini. Ini pas tikungan pula lagi mau motong. Waduh. Ngeri ini, nggak bisa ini. Ini di depan saya ini tronton ya teman-teman ya. Dia bawa besi. Bawa besi teman-teman. Saya sebenarnya pengen cerita ya teman-teman ya, ada beberapa tempat ya atau jalan ya yang angker ya, dari titik sekarang ini sampai ke kota Sanggau. Cuma saya lagi di jalan, saya nggak berani ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau saya klason nanti itu ya berarti ya itu tempatnya. Permisi lah teman-teman, biar kita dikasih jalan yang baik. Teman-teman ini bawa besi ini. Sebenarnya lebih enak kalau kita itu jalan jauh itu ada teman ya teman-teman ya. Ya setidaknya kalau nggak ada cowok ya cewek. Tapi kalau saya bawa cewek nggak berani teman-teman, takut saya, takut digantung saya. Jadi ya sudahlah, kita bawa happy aja lah, nikmati di setiap perjalanan hidup. Ini namanya perjalanan hidup.
nggak mau buru-buru teman-teman, bahaya. Masalahnya ini masih jalan kanan kiri banyak penduduk. Kalau sudah nggak ada kanan kiri penduduk, mungkin saya was ewes bablas anginnya. Dan ada lagi nih teman-teman, saya ini kalau untuk peralatan camping itu apapun sudah siap, sudah lengkap, sudah saya beli semua. Ya namanya kita berusaha kan, kita harus berani modal ya, berani berjuang gitu loh. Jangan takut rugi kalau kita mau usaha gitu loh. Bismillah, pokoknya bismillah. Kalau kita masih mau optimis, ya insya Allah kita akan dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan tidak tidak sia-sia ya. Dengan perjuangan kita tidak sia-sia, walaupun awalnya itu penuh dengan lika-liku yang berduri. Tetap optimis saja lah pokoknya. Ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman, sambil bikin kopinya, yang suka ngopi bikin kopi, yang suka bikin susu bikin susunya, tehnya, apapun minumannya, sambil diminum, sambil di ngemil-ngemil, goreng pisang, goreng ubi, apa aja digoreng lah sambil menikmati video saya ini. Walaupun video saya ini jadul, tapi saya berusaha keras untuk menghibur teman-teman loh. Ada jalan yang lagi diperbaiki. Tadi siang itu saya hampir loh saya teman-teman, beneran hampir. Ya alhamdulillah setidaknya saya udah motong beberapa truk. Kita potong lagi. Ini truk sawit teman-teman yang saya potong ini. Mereka kan nggak mungkin cepat, mau cepat ya bahaya. Ya teman-teman, kalau videonya bergoncang sana sini karena jalannya ini banyak yang rusak. Duh, saya udah mau kencing ini. Astagfirullahaladzim. Semoga video saya ini bisa dan dapat menghibur teman-teman. Amin. Ada yang bilang loh, saya ini katanya bagusnya jadi pelawak. Saya bilang, kok saya kamu bilang bagusnya jadi pelawak? Karena apa? Kamu ini lucu mas, katanya gitu. Yang lucunya di mana? Saya bilang, saya tidak bisa ngelawak loh. Kalau sampean nggak bisa melawak, kenapa sampean kalau ngobrol itu kok kalau yang menyangkut perempuan itu kok nyambung gitu loh katanya. Ya, nyangkutnya gimana? Itu kan saya cerita tentang pengalaman saya bilang gitu. Untuk
teman-teman tetap optimis ya, kalau kita punya pasangan hidup yang tidak bisa mensyukuri kita sebagai laki-laki yang sudah tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab apapun pekerjaan kita, selama kita masih mampu menafkahi, memberikan rezeki kepada istri kita, anak kita, ya tetap berjuang ya teman-teman. Tapi kalau pasangan hidup kita meninggalkan kita di saat kita terpuruk, ingat teman-teman, pesan saya, ingat, setelah sukses katakan sama dia, kalau dia balik lagi mencari, saya dulu susah kamu tinggalkan, sekarang saya sudah sukses kamu datang lagi. Maaf ya, selera saya bukan kamu. Udah itu aja. Selera saya sudah melebihi. Melebihi apa mas? Ya bilang aja melebihi bidadari lah. Masa iya sih banyak duit gak bisa dapat yang lebih cantik? Tapi jangan cantiknya aja yang dicari. Kebanyakan cantiknya itu cuma, ya itulah, cari yang biasa-biasa aja lah, yang mau menerima kita makan tempe gitu loh, yang mau diajak goreng tempe, makan telur ceplok, atau goreng atau nyambel cabai terasi, makan kangkung, udah sehat kok ya toh. Kalau kita punya kelebihan, maksudnya kalau kita punya rezeki lebih, ya sesekali bolehlah kita makan enak gitu loh, ya kan teman-teman. Sebenarnya masih dapat tadi itu, cuma saya masih apa ya, pengen hati-hati saja potongnya tadi. Oke, kita potong lagi ya teman-teman, biar kita sampai di tujuannya dengan selamat. Jangan buru-buru lah, kecepatan itu dijaga ya teman-teman ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh mesin, bahaya. Sehebat-hebatnya orang masih ada lagi yang lebih hebat, ya tetap aja kita harus berhati-hati, kita harus konsentrasi, emosinya dijaga ya kan teman-teman. Emosi jangan sampai terkendali oleh situasi di jalan. Insya Allah kita damai. Saya alhamdulillah malam ini tidak merasa sendiri loh teman-teman. Semangat saya ini karena ditemani oleh teman-teman yang menonton video saya. Jadi artinya saya ini sekarang berbicara itu banyak teman-teman yang mendengar saya ngomong gitu. Alhamdulillah saya semangat gitu, karena saya nggak merasa sendiri, terutama saya ada Allah di hati saya ya. Ya ada teman-teman semua yang ada saat ini yang nonton dengan tanpa di skip ya teman-teman ya. Saya udah merasa bahagia gitu, ditemani sama teman-teman semua dalam perjalanan ini sampai di Kota Sanggau ya teman-teman ya. Tetap ikutin terus ya teman-teman ya video-video kelanjutannya ya teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum ditonton itu please dibantu subscribe yang belum subscribe, yang belum like dibantu like, sambil nonton tekan tanda jempolnya itu loh, sempatkan tanda loncengnya, diikutin semua, dibagikan, di share teman-teman ya. Walaupun 1 biji, 1 kali 2 kali, saya udah bersyukur bener teman-teman. Apalagi di share-nya itu ke yang mempunyai banyak teman. Alhamdulillah video saya bisa ditonton banyak teman-teman gitu.
jujur saya merasa tidak sendiri loh teman-teman. Walaupun sekarang ini saya bawa mobil sendiri ya, di mobil, tapi saya ditemani loh, aslinya ditemani saya ini sama teman-teman semua yang sudah nonton video saya tanpa di-skip, tanpa dipotong-potong, tanpa ditinggalin, ya kan? Karena teman-teman pasti menikmati kan video-video yang saya upload gitu. Nah, ini kita sudah mulai apa ya, mendekati jalan tanpa penduduk kanan kiri ya teman-teman ya. Ya mungkin masih setengah jam lagi lah. Kalau sekarang ini masih ada 1, 2, 3. Untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya dari awal sekali saya merintis sampai sekarang, maaf ya teman-teman ya kalau video saya tuh real aja, tanpa diedit, tanpa dibuat-buat, tanpa ditambah-tambah musik ini itu dan sebagainya, karena saya belum mempunyai alat untuk editornya ya teman-teman. Jadi habis rekam ya udah saya upload, kasih kata-kata aja, tambahin. Ya itu awal kita merintis ya begitu ya teman-teman ya. Kita harus yakin aja udah, kalau kita sudah mendapatkan rezeki itu kan dari teman-teman yang sudah bantu subscribe, like, comment, share-nya kan dari teman-teman juga, ikhlas apa ya, memberi dukungan. Saya balasannya cuma dengan doa untuk teman-teman semua, doa yang benar-benar untuk teman-teman semua yang sudah ngikutin video saya dari awal. Doanya yang benar-benar apa ya, tulus lah pokoknya dari dalam hati itu. Saya kepengennya teman-teman semua dimanapun Anda berada itu selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehat selalu lah pokoknya, murah rezekinya, dimudahkan, dimurahkan usahanya, apapun itu bentuknya ya teman-teman. Yang penting kita ikhlas. Maaf ya teman-teman ya kalau saya ini dari tadi ngomong aja nggak ada berhentinya ya. Teman-teman tahu lah kalau bawa mobil sendiri, kalau nggak ngomong nanti manyun saya, bibirnya suntuk. Dan teman-teman juga nonton video saya di suasana malam juga tidak sepi ya kan, ada suara-suara yang ngomong gitu ya. Kalau lucu ya tolong dikasih tertawa, kalau nggak lucu ya senyumin aja. Aduh, saya merasa lucu jadi saya tertawa. Allahu Akbar. Waduh, ada gundukan teman-teman. Masa iya jalan seperti ini ada gundukan seperti itu? Itu kalau bawa motor kecepatan 100, 230, 130, 150 asli terbang tadi itu. Ini saya mobil aja belakang aja sampai jengat tuh. Nungging apa namanya? Mumbul kalau orang Jawa, ngangkat. Saya berusaha tidak ingin menjadi seperti si A, si B, si C, si D dan sampai Z ya teman-teman. Kita mempunyai motivasi hidup itu setiap orang masing-masing ya. Bukan berarti kita aku harus seperti artis ini, aku harus seperti ini, aku harus seperti konten kreator seperti ini. Nggak bisa, rezekinya masing-masing ya kan. Kalau kita harus seperti ini ya. Sekarang kalau kita pengennya kayak konten kreator ya YouTube yang explore ke tempatnya angker-angker sendirian, nah, berani ndak mau seperti itu? Mikir toh, pasti cari teman. Kalau nggak 2, 3 nggak mungkin berani. Saya sendiri aja nggak berani.
Ini saya aja beranikan diri nih. Ya syukur-syukur nanti saya ketemu orang di sana bisa bantu saya, nemenin saya gitu loh, temenin saya karena orang sana kan, kita harus menghargai lah karena orang sana gitu loh, kita petunjuk gitu loh, biar nggak nyasar, biar nggak salah-salah gitu loh. Segala sesuatunya kita tidak bisa juga ya meremehkan ya teman-teman ya. Kita harus berpikir dulu lah sebelum melakukan, sebelum bertindak gitu loh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya, karena sehat itu mahal. Sehat itu mahal teman-teman. Kalau udah masuk rumah sakit mahal kan. Jadi kalau kita sehat kita tidak akan kalau sakit kita banyak biaya, mahal. Kalau kita sehat itu sangat lebih mahal harganya gitu dibanding sakit itu. Kalau sakit ya menyiksa kita. Kalau kita sehat terus alhamdulillah kita masih tetap bisa bekerja, tetap bisa jualan, tetap macam-macam lah, bekerja apapun lah, mencari rezeki buat hidup, buat keluarga, buat masa depan, buat cita-cita, buat impian gitu. Sudah jam 8 kurang teman-teman, kurang 10 menit. Ini video saya mungkin sudah setengah jam lebih. Kalau saya nggak ngomong berarti saya capek ngomong ya teman-teman ya. Berarti saya diem itu berarti udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ikuti terus ya teman-teman ya video saya ya sampai akhir, jangan di skip please. Saya jujur ya teman-teman ya, maaf nih percaya nggak percaya, kalau saya buka aplikasi apapun, nonton apapun bentuknya itu, suka nggak suka dengan videonya, bagus nggak bagus, jujur saya bantu like, share, komen, follow, subscribe gitu. Benar teman-teman, karena setiap perbuatan baik itu akan dibalas baik gitu loh. Walaupun itu kita menemukannya itu enggak semestinya yang kita harapkan gitu. Semoga yang sudah mengikuti video-video saya orang-orang baik, orang-orang yang ikhlas membantu, subscribe, like, comment, share video saya ya teman-teman ya. Wah ngeri itu motor, udah motong. Ngapain lagi tuh? Udah nggak ada lampu belakangnya. Ada ya manusia seperti itu, udah motong, mepet, tahu-tahu berhenti gitu loh. Kan bahaya itu kan seperti itu.
Ini kenapa lagi nih? Oh, berhenti dia. Mereka mau makan, minum, istirahat. Kalau kita istirahatnya di sana ya teman-teman ya, ada tempatnya. Saya juga udah kebelet nih mau kencing. Sepertinya sih nggak lama, nggak jauh lagi. Nah iya bener, nggak jauh lagi. Warung untuk istirahat. Aduh, udah kebelet banget saya. Jalannya bergelombang teman-teman. Jalannya ngeri. Nggak berani saya deket, truknya laju-laju. Ya paling 60-70 lah kalau muatan 8 ton ini. Saya pernah bawa truk seperti ini ya teman-teman ya, di depan saya ini ekspedisi ini. Itu muatannya itu paling mentok itu 8 ton. Itu kalau jalan untuk ke yang tanjakannya masih terjangkau ya 8 ton lah. Aduh, kebelet banget saya. Aduh. Sejauh lagi ya. Saya kalau ada teman jujur saya berhenti loh teman-teman, kencing. Saya nggak ada teman nih masalahnya. Takut saya nanti tiba-tiba ada yang nodong saya, amit-amit sih berbahaya lah. Awalnya saya pengen buat video ngeplok gitu ya teman-teman, pakai motor-motor sport, tapi ya sudahlah, saya udah terlanjur beli. Saya nggak punya teman untuk buat video-video ngeplok motor-motor sport teman-teman. Di Pontianak itu banyak komunitasnya sebenarnya, cuma saya ini orangnya gimana ya, ya udahlah, udah terlanjur beli loh teman-teman. Bener, aslinya saya nyesel beli motor sport itu, mahal-mahal tapi gunanya. Nah ini jalan yang tadi saya bilang nih teman-teman, saya tadi siang ini jalan ini nih, saya nih hampir kepot-kepot saya, kan banyak batunya, ini belum diaspal, banyak batu-batu kecil.
itu kalau gaya cara mbak mobilnya kayak gitu tuh teman-teman ya, teman-teman itu kebanyakan itu mobil-mobil taksi itu. Saya pernah itu 6 bulan atau tahun yang lalu ya, lupa saya. Dari lokasi mau pulang ke Pontianak itu wah ngeri banget. Supirnya bawanya itu 80/100 loh teman-teman kecepatannya. Asli saya jantungan loh. Saya supir tapi ya saya nggak sampai kayak gitu cara bawanya. Tikungan itu 80 loh teman-teman, tikungan tajam, turunan apalagi manjat. Aduh, asli gemeter saya, jantungan saya loh teman-teman. Pernah saya naik travel, supirnya luar biasa. Memang saya kalau melihat cara dia bawa sih oke lah ya, dia ngambil posisi jalan itu emang pinter ya, sangat pinter teman-teman dia. Cuma kan namanya kecepatan itu gimana ya teman-teman, kalau menurut saya sih kalau pas bagus kondisi mobil kita terutama ban ya, kalau sempat bocor, sempat meletup, wah selesai. Pas tikungan 80, tikungan tajam apalagi ya 80 90 kadang 80/100, kadang 100/130/120. wah suram teman-teman, bener. Tapi saya salut loh teman-teman, mereka supir-supir profesional, supir-supir yang sudah tahu medan-medan jalannya ya. Mereka paham jalan lah, artinya mereka paham jalan karena hari-hari di jalan gitu loh. Jadi kalau untuk pengendara yang baru-baru bisa bawa mobil atau memang sudah bisa bawa mobil yang belum tahu jalan ya pelan-pelan dulu, jangan main gas, bahaya kan. Kalau kita udah tahu situasi jalannya, udah kenal, enak kita gas-gas aja. Kalau kita nggak tahu main gas-gas ya, kalau jalannya itu bagus terus, kalau sempat jalannya lagi perbaikan, berlubang, oke teman-teman, kita istirahat dulu di sini ya. Nah, kita istirahat dulu di sini. Ini warung kopi yang saya bilang tadi siang saya di sini loh teman-teman. Sumpah kebelet banget aku. Oke teman-teman, video saya sampai di sini dulu ya. Untuk video selanjutnya ikutin di video selanjutnya ya teman-teman ya. Saya mau ngecas dulu nih HP-nya, ini udah lowbat banget nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sampai jumpa, bye bye.